Berdiri sejak tahun 1989, MNC Group telah berkembang menjadi salah satu grup bisnis nasional terbesar di Indonesia. Di bawah kepemimpinan pendiri dan Executive Chairman Haritanu Sudibyo, MNC Group telah menjadi yang terdepan di 4 investasi strategis: media, jasa keuangan, entertainment, hospitality, dan e-commerce, dan digital lainnya. Di bidang media berbasis iklan dan konten, 4 FTA MNC Media, RCTI, MNC TV, GTV, iNews mendominasi market dengan audience share terbesar. MNC Media menghasilkan beragam konten hiburan untuk masyarakat Indonesia yang mencakup semua generasi bagi segala segmen. Drama series terbaik dengan performa audience share tertinggi yang diproduksi MNC Pictures. Juga film layar lebar Indonesia. Program animasi terbaik yang menghibur dan mengedukasi keluarga Indonesia di bawah MNC Animasi. Program reality show yang menginspirasi karya AMP Production. Program pencarian bakat terbesar yang menghasilkan bintang-bintang terbaik dari seluruh Indonesia di bawah talent management terbesar di Indonesia, SMN. Studio-based production yang menghasilkan talent search terbesar seperti Indonesian Idol, MasterChef Indonesia, Kontes Dangdut Indonesia, The Voice Indonesia, dan pionir dalam talent search e-sports Star Indonesia. Juga berbagai program spesial terpopuler seperti Indonesian Television Awards, Billboard Indonesia Music Awards, Indonesia Movie Actor Awards, Anugerah Dangdut Indonesia, Indonesian Esports Award, TikTok Awards Indonesia. MNC Media sangat fokus dan konsisten dengan pengembangan digital bisnisnya melalui super apps RCTI Plus. Satu aplikasi, semua hiburan, video, berita, radio dan podcast, video adu bakat, dan game. Serta music label digital dan manajemen media sosial dengan pertumbuhan follower dan subscriber yang tinggi di bawah Star Hits. Selain pemberitaan TV, terdapat 4 portal berita dan informasi unggulan MNC, OKZone, Sindonews.com, iNews.id, dan IDX Channel dengan berbagai penyiaran radio network dan streaming. Di bidang konten, MNC Media menghasilkan lebih dari 20.000 jam konten baru dalam setahun, lebih dari 300.000 jam pustaka konten. Di bidang media berbasis langganan, MNC Vision Network atau IPTV merupakan yang terbesar di Indonesia pada direct to home atau satellite pay TV, fixed broadband pay TV, dan OTT. MNC Vision merupakan pionir penyedia layanan TV berbayar direct to home atau DTH terbesar di Indonesia yang memiliki satelit Indostar 2 dengan teknologi S-band terbaik yang tahan terhadap gangguan cuaca di Indonesia. Sedangkan K-Vision hadir untuk memenuhi kebutuhan DTH di segmen menengah ke bawah dengan bisnis model prabayar. K-Vision menjual set-top box dan tumbuh pesat, kini mendekati 6 juta pelanggan, menjadikan K-Vision sebagai DTH prabayar terbesar di Indonesia. Pada segmen broadband, IPTV menghadirkan MNC Play yang menawarkan teknologi fiber to the home dengan layanan internet berkecepatan tinggi dan pay TV. MNC Play menawarkan konten terlengkap serta fitur catch-up TV dan time shift. Inovasi MNC Play hadir meluncurkan Playbox Android TV Box yang memberikan konten FTA nasional dan international channel terlengkap dengan fitur catch-up TV. Platform terakhir persembahan IPTV adalah Vision Plus, streaming berbasis OTT terbesar nasional yang memberikan 10.000 jam video on demand, lebih dari 120 channel linear, serta memproduksi original content bersama Vision Pictures. Semua kekuatan ini menjadikan IPTV berbeda dan unggul dibandingkan dengan operator lainnya. Di bidang jasa keuangan, MNC Capital merupakan perusahaan MNC Group yang menghadirkan layanan keuangan lengkap dan terintegrasi. MNC Bank berinovasi menciptakan bank masa depan yang lengkap dengan dukungan Mobile Banking Motion. Multi-finance terbaik MNC Finance dan MNC Leasing saat ini sedang mengembangkan sistem informasi dan aplikasi pembiayaan siap untuk proses kredit yang lebih cepat dan nyaman.
MNC Sekuritas sebagai salah satu sekuritas terkemuka makin terdepan dengan aplikasi online trading MNC Trade, dan bagi pasar saham internasional Auerbach Grayson hadir memberikan layanan terbaiknya. Kolaborasi dari MNC Insurance dan MNC Life memberikan pilihan produk asuransi umum dan jiwa yang lengkap bagi keluarga Indonesia yang mudah diakses lewat aplikasi Hario, kapan saja, di mana saja. MNC Asset Management semakin terpercaya mengelola berbagai produk investasi dan reksadana. Kini, semua terkoneksi melalui aplikasi MNC Do It. Pada bidang fintech, MNC Teknologi Nusantara mengoperasikan SPIN, Smart Payment Indonesia, platform e-money, e-wallet, dan transfer digital. SPIN baru saja meluncurkan SPIN Point, program poin loyalitas yang mengintegrasikan semua platform digital MNC Group. Flash Mobile merupakan payment gateway dan biller aggregator untuk semua transaksi dalam MNC Group. Flash Mobile dilengkapi sertifikasi standar keamanan tertinggi PCI DSS. MNC Capital berkomitmen untuk menjadi pelopor penyedia jasa keuangan terintegrasi di Indonesia. Sebagai bagian dari MNC Group, MNC Land telah berkembang menjadi salah satu perusahaan entertainment hospitality terbesar di Indonesia. MNC Land terus berkembang dan fokus pada beberapa proyek unggulan seperti MNC Lido City, MNC Bali Resort, dan proyek-proyek bergengsi lainnya. MNC Lido City yang berlokasi di Lido, Bogor, Jawa Barat adalah sebuah integrated tourism destination kelas dunia yang telah disetujui pemerintah sebagai kawasan ekonomi khusus atau KEK pariwisata yang berstandar internasional. MNC Lido City yang merupakan kawasan hunian, komersial, hiburan, dan gaya hidup seluas 3.000 hektar ini sedang dibangun theme park, movie land, world garden, Lido Music and Arts Center, International Hotel and Resort, klub golf dan residences, retail and dining, outbound terbesar, serta fasilitas pendukung berkualitas lainnya. MNC Bali Resort adalah sebuah konsep resort terpadu terbesar dan paling eksklusif di Bali. MNC Bali Resort terdiri dari hotel berbintang 6, villa eksklusif, lapangan golf berstandar internasional, dan fasilitas premium lainnya. Di bidang hospitality, MNC Land hadirkan Park Hyatt Jakarta, satu-satunya dan yang pertama di Indonesia. The Westin Resort Nusa Dua dan Bali International Convention Center, Oakwood Hotel dan One East Residence Surabaya, serta berbagai gedung perkantoran di Jakarta, Surabaya, dan Bali, serta co-working space. Di bisnis berbasis e-commerce, MNC mengembangkan ETV Mall, The F Things, Mr. Aladdin, dan M-Shop bagi kebutuhan gaya hidup masyarakat terkini. Sebagai bagian dari program sosialnya, MNC Group melalui Yayasan Jalinan Kasih aktif melakukan kegiatan kepedulian sosial bagi masyarakat dan kegiatan korporasi CSR MNC Group melalui MNC Peduli. MNC Group membangun masa depan, kebanggaan bersama milik bangsa. Lifers, apa kabar Anda hari ini? Tentunya dalam keadaan sehat selalu ya. Dalam 1 jam ke depan bersama saya Septika Helena akan mengupas tuntas mengenai seberapa penting vaksin COVID. Oke, izinkan saya Bapak Ibu sebelum memulai acara ini kita bangun dulu aura positif dengan mengucapkan salam sehat khas dari MNC Live. Oke, saya contohkan dulu ya. Kalau misalnya saya bilang selamat pagi, salam sehat. Oke, Bapak Ibu bisa jawab. Saya bisa, pasti bisa, bisa.
Oke, mungkin kita coba ya rame-rame ya. Mungkin Bapak Ibu bisa coba di tempat duduk masing-masing untuk mencoba salam sehat. Oke, baik. Selamat pagi, salam sehat. MNC Live, saya bisa, pasti bisa, bisa. Oke, luar biasa sekali Bapak dan Ibu. Pada siang hari ini, saya sangat yakin kalau misalnya semangat dan positif dan sehat jiwa raga, pasti semuanya akan bisa berjalan dengan positif. Oke, baik Bapak dan Ibu, saya ucapkan selamat datang dalam acara webinar kita kali ini. Webinar kita kali ini bertemakan seberapa penting vaksin COVID. Oke, baik. Sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk mengucapkan selamat datang kepada Bapak Haritanu Sudibyo selaku Executive Chairman of MNC Group. Selamat datang Pak, semoga sehat selalu Pak. Oke, baik. Kemudian ada Dr. Paskalis Gunawan, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Selamat siang Dok, semoga sehat selalu. Oke, dan saya ucapkan semoga sehat selalu juga kepada para jajaran BOD MNC Group yang telah hadir bersama kita pada siang hari ini. Oke, dan tidak lupa serta semua para peserta webinar yang telah meluangkan waktunya hingga 1 jam ke depan. Oke, baik. Pandemi COVID-19 membuat hampir semua orang di seluruh dunia mengalami ketidakpastian akan kondisi kesehatannya. Pasalnya, virus corona telah menyerang jutaan orang di berbagai negara. Bisa menyerang siapa saja virus ini. Namun, akan selalu ada hikmah di balik setiap masa sulit. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap perencanaan kesehatan pun meningkat. Menurut survei Nielsen, sebanyak 35% masyarakat Indonesia ingin memiliki asuransi kesehatan di masa pandemi. Nah, Bapak Ibu, kalau tadi kita sudah menyaksikan di awal acara video profil MNC Group, saatnya saya mengundang Bapak Haritanu Sudibyo selaku Executive Chairman of MNC Group untuk membuka sekaligus menyampaikan opening speech. Waktu dan tepat kami persilahkan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk semuanya. Selamat, kalau istilahnya MNC Live, selamat pagi, nggak pernah siang, jadi kerja terus kita. Baik, jadi kita ketemu lagi. Belum lama waktu itu saya juga ada bicara waktu dengan semua agen. Hari ini kita ada webinar tentang vaksin COVID-19 dan juga sekaligus peluncuran daripada program atau produk asuransi Promedis, yaitu asuransi pertanggungan untuk kesehatan yang untuk individu, untuk melengkapi ProSehat yang ditujukan untuk grup. Jadi saya ingin tegaskan pada kesempatan ini bahwa MNC Group memang memiliki komitmen yang sangat besar untuk mengembangkan MNC Life dengan berbagai produk asuransinya, termasuk yang akan kita besarkan adalah produk asuransi individu ini, kesehatan individu, yaitu Promedis. Masyarakat dengan adanya COVID-19 ini akan tentunya makin aware pentingnya kesehatan, ya, karena kalau tidak sehat seberhasil apapun juga percuma. Jadi saya ucapkan selamat tentunya kepada MNC Life, dan saya lihat profil tadi yang hadir dari grup, ada juga dari para agen, ya, mungkin ada nasabah juga yang hadir di sini, saya mungkin tidak tahu, tapi intinya kita akan memiliki komitmen besar membesarkan Promedis ini. Khususnya ini saya sampaikan kepada rekan-rekan MNC Life dan juga para agen, ini bisa menjadi satu bisnis yang besar, dan saya minta juga kepada MNC Life memanfaatkan jaringan media dari MNC Group supaya diketahui bahwa media kita ini paling besar. Belakangan ini TV kita sangat dominan, jadi audiens share nasional kita lebih dari 50% di prime time. Sekarang lagi Ramadan, ya, saya ucapkan juga selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang melakukan. Di sahur, waktu sahur itu
juga dominan sekali. Jadi program kita seperti preman pensiun itu memiliki share, istilah di TV audience share itu bisa 36%, 37%. Jadi artinya lebih dari sepertiga masyarakat Indonesia yang nonton TV pas sahur itu nontonnya preman pensiun. Kalau Ikatan Cinta bisa 50% lebih. Jadi separuh masyarakat Indonesia yang nonton TV jam 8 malam itu nonton Ikatan Cinta. Luar biasa. Jadi manfaatkan jaringan media kita, di portal juga kita besar. Sekarang monthly active user kita sudah 75 juta. Di video tadi itu agak ketinggalan angkanya, karena ini berkembang terus. Dan di media sosial, medsos kita di YouTube sudah 130 juta, di TikTok dan Facebook sudah 100 juta, dan angkanya naik terus. View yang kita hasilkan di YouTube sudah mencapai lebih dari 40 miliar view, tidak termasuk Facebook dan TikTok. Kalau itu diikutkan ya bisa 43 miliar, karena kita belum lama bekerja sama dengan Facebook dan TikTok. Kemudian di TV berlangganan kita sudah mencapai 8,5 juta dan meningkat terus, 1 tahun itu bisa tambah 3 juta sampai 4 juta. Ya, kalau TV berlangganan itu kan beda, affordability-nya ada karena mereka akan bayar. Kemudian di RCTI Plus, di streaming kita itu bisa mencapai sekarang sudah 30 juta monthly active user. Vision Plus OTT kita yang langganan itu monthly active usernya sudah 33 juta karena duluan dia, makanya besar daripada RCTI Plus. Maksud saya begini, saya minta MNC Live supaya agen juga makin confident manfaatkan jaringan media kita ini untuk dipromosikan pro medis, dan kalau bisa juga sekaligus pro sehat, karena produk asuransi yang hanya beda satu individu satu grup ya. Jadi sekalian para agen itu bisa menawarkan dua-duanya, dan ini adalah sangat menarik kalau menurut saya, karena pertanggungannya bisa sampai 8 miliar dan tidak terbatas, luar negeri pun juga bisa di cover ya. Jadi dengan kondisi masyarakat sekarang aware pentingnya kesehatan, saya yakin sekali kalau didukung dengan promosi yang kuat ya, di semua, di TV, di portal, kemudian di medsos, juga di PTV, di streaming OTT, ini akan menciptakan awareness yang tinggi sehingga memudahkan yang menjual ini, para agen juga lebih mudah untuk melakukan penjualan. Fokus di dua produk ini, karena kesehatan adalah sekarang fokus daripada masyarakat ya. Tidak ada orang yang mau sakit, karena sakit bahaya apalagi kalau kena COVID. Kemudian ini saya hanya terpikir sekilas saja, kita di medsos kan kuat, ada 130 juta subscriber di YouTube. Di Facebook, TikTok ada sekitar 100 juta. Mungkin bagi agen yang aktif dan memenuhi kriteria tertentu, bisa dipersilahkan nanti Bu Febri yang mengkoordinasikan. Kalau mau mengupload, kita kasih gratis. Mengupload misalnya dalam bentuk infografis, mempromosikan dirinya dan produknya ada di situ. Tapi tentunya harus mempromosikan produknya MNC Live, tidak boleh produk asuransi lain. Ya, saya bisa kasih. Ya, nanti Bu Febri mungkin bisa mengusulkan ke saya, nggak usah di-charge ya, supaya bukan hanya MNC Live yang melakukan promosi, tapi agen pun juga bisa mempromot melalui jaringan media kita di medsos yang subscribernya begitu dan followernya begitu besar ya. Tapi harus yang aktif, yang serius, itu kita kasih facility gitu. Jadi saya rasa cooperation ya, kolaborasi antara MNC Live yang punya produknya dan para siapapun agen dan siapapun yang ikut membantu menjual, termasuk broker misalnya atau kemitraan yang lain, itu kalau bisa berkolaborasi saling mengisi, itu akan menguntungkan semua pihak ya. Terus terang ini juga bentuk komitmen kita untuk supaya produk ini bisa berhasil dengan baik. Ya, saya rasa saya tidak perlu berpanjang lebar. Let's work, let's focus, dan saya hanya memberikan assurance bahwa we are very committed. We are very committed untuk membesarkan produk ini, bukan hanya sekarang dan juga di kemudian hari. Saya rasa masyarakat makin mapan, pernah pengalaman bahayanya COVID, ke depan awareness terhadap kesehatan itu tidak berhenti dan bahkan akan makin meningkat. Ya, sekian, terima kasih. Selamat sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang untuk semuanya. Oke, baik, terima kasih Pak Hari Tanusudibyo atas waktunya berkenan memberikan dukungan terhadap MNC Live agar selalu memberikan layanan terbaik dengan menghadirkan produk-produk yang dibutuhkan masyarakat Indonesia.
Baik, untuk selanjutnya Bapak dan Ibu, sebelum kita mendengarkan seminar yang akan diberikan oleh Dr. Paskalis, saya punya informasi yang sangat penting dan menarik. Dan ini akan disampaikan oleh Ibu Febriani Sofyaniasa selaku Direktur MNC Live. Waktu dan tempat kami persilahkan, Bu. Oke, terima kasih Ibu Septika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, dan salam sehat buat kita semua. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Pak Haritanu Sudibyo yang berkenan hadir pada hari ini sebagai Executive Chairman of MNC Group. Dan juga hari ini kita dibantu oleh Dr. Paskalis Gunawan. Terima kasih dokter yang berkenan hadir memberikan seminar seberapa penting vaksin COVID saat ini. Ya, tadi Ibu Ika sudah sampaikan, Pak Hari juga sudah sampaikan bahwa dengan masa pandemi ini, masa sulit pandemi ini, betapa penting yang namanya memproteksi kesehatan kita. Kita tahu dengan masa pandemi ini, boleh dibantu Bapak Ibu slide-nya? Ya, kita tahu teman-teman atau Bapak Ibu tercinta yang hadir pada hari ini, para rekan-rekan asuransi, nasabah kami, calon nasabah kami, dan juga para teman-teman agen yang ada di luar sana, bahwa kita tahu bahwa per data kemarin, data COVID, ya, yang terkena COVID-19, boleh next slide, boleh? Ya, kita dapat lihat dari slide bahwa data seluruh dunia ada 146 juta jiwa yang terkena COVID. 57% alhamdulillah sembuh, 21,1% meninggal. Kalau kita lihat Indonesia itu sendiri, bahwa ada 1,6 juta penduduk Indonesia yang terkena COVID-19, 91% sembuh dan 2,7% itu meninggal. Artinya bahwa kita dalam masa pandemi atau COVID-19 ini tidak bisa kita hindari risiko yang terjadi kepada diri kita. Bisa dibantu next slide? Survei di beberapa kota besar seperti Sumut, Jawa Timur, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Papua, Bali, Kalimantan menyatakan bahwa menemukan biaya tertinggi Bapak Ibu mencapai 446 juta yang masuk rumah sakit biayanya hampir 446 juta. Dan bahkan masa perawatan selama 16 hari rawat inap, kalau si nasabah atau kita kena COVID-19 masuk rumah sakit selama 16 hari, itu paling kecil rata-rata biayanya 184 juta. Artinya siapkah kita kalau kita tidak punya proteksi? Siapkah kita atau Anda jika kita mengalami resiko yang terjadi dalam diri kita? Boleh next slide? Data mengatakan apakah masyarakat Indonesia memiliki cukup proteksi kesehatan? Kita tahu data populasi penduduk Indonesia, 270 juta penduduk Indonesia, berdasarkan statistik tahun 2020, hanya 3 dari 5 orang Indonesia tidak punya persiapan yang cukup untuk menghadapi risiko kesehatan. Ini artinya ada 160 juta jiwa penduduk yang belum memiliki proteksi kesehatan itu sendiri. Nah, sadarkah kita, sesuai dengan slide sebelum tadi saya sampaikan, ada biaya yang kita keluarkan kalau terjadi risiko dengan kita mengalami sakit. Itu adalah hampir biayanya ada total 184 juta per satu kali case. Boleh next slide? Nah, potensi pasar asuransi kesehatan yang saya dapat dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, dari 270 juta penduduk Indonesia yang baru memiliki produk asuransi kesehatan, baik secara individu maupun asuransi corporate atau korporasi yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya, hanya 17.680 orang, segitu sekitar 6,5%. Artinya yang memiliki produk individu untuk asuransi kesehatan selain produk asuransi lainnya hanya sekitar 15,74%, yaitu sebanyak 2,7 juta penduduk yang hanya memiliki produk asuransi kesehatan baik secara individu maupun kumpulan. Boleh next slide? Nah, jumlah orang yang berobat ke rumah sakit, Bapak Ibu sekalian yang tercinta, dengan menggunakan asuransi berdasarkan data dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, kita lihat data tahun 2020, kita bandingkan kuartal ketiga dan kuartal keempat, ada peningkatan yang luar biasa sebesar 5,7%. Data kuartal ketiga tahun 2020 itu ada sebanyak 39,25 triliun biaya orang masuk rumah sakit dengan menggunakan data asuransi. Meningkat kuartal keempat tahun lalu, tahun 2020 sebesar 41,49 triliun.
Artinya, banyak sekali, besar sekali biaya yang dikeluarkan kalau kita mengalami resiko masuk rumah sakit. Nah, apakah kita siap kalau kita tidak punya proteksi? Boleh next slide? Ini ada data karena kami adalah perusahaan asuransi jiwa MNC Life yang terpercaya, cepat, dan milik bangsa. Asuransi lokal milik Indonesia berdasarkan data-data yang kami setelah menerima klaim dari yang masuk ke MNC Life. 5 penyakit yang paling menjadi perhatian. Salah satunya adalah stroke, jantung, kanker, cacat tetap karena mengalami kecelakaan, diabetes. Boleh next slide? Termasuk penyakit itu ada tadi 5 penyakit ini. Rata-rata biaya yang dikeluarkan nasabah kami masuk rumah sakit karena 5 penyakit ini itu berkisar antara 10 juta sampai 250 juta rata-rata. Contoh, pasien kami yang mengalami stroke, total biaya yang dikeluarkan adalah 52 juta. Jantung 167 juta. Kanker 500 juta. Cacat tetap total atau mengalami kecelakaan karena cacat itu 52 juta. Dan diabetes atau kencing manis 87 juta. Artinya, boleh next slide? Ya, ini salah satu juga tambahan. Ini juga penyakit yang sering kami terima untuk klaim di MNC Life, demam berdarah sekitar 10 jutaan rata-rata biaya yang kami terima, tipes 12,4 juta, dan karena COVID-19 136 juta. Artinya Bapak Ibu yang tercinta yang mengikuti seminar hari ini, siapkah kita, siapkah Anda jika kita mengalami resiko yang tidak kita bisa hindari sama sekali? Siapkah keuangan kita untuk membayar biaya yang akan kita keluarkan jika kita mengalami resiko? Nah, inilah saatnya kami dari MNC Life, boleh next slide. Kami mengeluarkan satu produk yang sampai oleh Pak Hari, faktanya mengatakan, hidup sehat saja belum cukup Bapak Ibu yang tercinta. Kita butuh dana kesehatan yang siap kita gunakan kapan saja tanpa mengurangi income atau tabungan yang kita sisihkan selama hari ini. Justru itulah saat ini, per hari ini, kami dari MNC Life terpercaya, cepat, dan milik bangsa meluncurkan produk yang luar biasa, yaitu ada namanya produk ProMedis. Silakan Bapak Ibu sekalian, next slide. MNC Life ProMedis adalah salah satu asuransi kesehatan individu yang memiliki perlindungan kesehatan yang lengkap, mengganti seluruh biaya perawatan selama nasabah kami masuk rumah sakit berstandar internasional dengan pilihan berdasarkan wilayah pertanggungan hingga seluruh dunia. Jadi asuransi kesehatan individu ProMedis MNC Life ini covernya adalah seluruh dunia dan mengcover seluruh biaya yang terjadi selama nasabah kami masuk rumah sakit. Boleh next slide? Nah, ini Bapak Ibu boleh dicatat. Apa sih keunggulan produk ProMedis MNC Life? Salah satunya yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu bahwa perlindungan kesehatannya lengkap di seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat dengan batas tahunan hingga 8 miliar. Next, tersedia di masa asuransi mengcover usia tertanggung sampai usia 80 tahun, cashless, artinya Bapak Ibu tidak perlu bayar dulu. Kita dengan hanya menunjukkan kartu saja, kartu ProMedis, Bapak Ibu atau nasabah yang tertanggung dengan beli produk MNC Life dengan ProMedis, semua pembiayaan terjadi di rumah sakit itu di-cover oleh MNC Life. Ya. Dan menarik lagi Bapak Ibu, ada satu keunggulan produk ProMedis kami ini adalah pengobatan akupuntur yang terjadi di rumah sakit atau pengobatan tradisional secara akupuntur, kita juga ganti dengan produk ProMedis ini. Boleh berikutnya? Privasi kamar rumah sakit. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Jadi kita untuk biaya produk ProMedis ini kita ada 4 paket, paket bronze, silver, gold, dan platinum. Itu adalah mengcover 1 kamar 1 orang. Dan kita tidak membatasi biaya kamarnya berapa. Tapi selama Bapak Ibu masuk rumah sakit tertanggung nasabah kami, 1 kamar 1 orang itu akan kita cover manapun rumah sakit yang kerjasama dengan kami. Dan satu lagi, makanya kita sebut privasi kamar rumah sakit. Family plan, nah ini juga menarik Bapak Ibu yang tercinta. Kalau Bapak Ibu mengcover atau melindungi termasuk keluarga, anak, suami, istri, kita memberikan diskon yang luar biasa kepada nasabah kami yang membeli produk secara keluarga atau family plan discount. Next slide. Perlindungan perawatan inap. Nah, ini Bapak Ibu, jadi sesuai dengan tema kita hari ini webinar COVID
dengan kita berikan vaksin, kita juga produk ProMedis MNC Life ini kita juga perlindungan perawatan inap dan isolasi mandiri COVID-19. Seperti slide saya sebelum tadi, jadi ada nasabah kami yang masuk COVID itu ada selama 16 hari 136 juta Bapak Ibu. Nah, produk ini boleh kita mengcover COVID. Kalau memang ternyata disarankan dokter itu adalah isolasi mandiri, cukup dirawat di rumah, kita juga mengcover produk ProMedis ini. Dan yang menarik lagi yang poin 8 Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengambil produksi untuk satu keluarga, kalau memang terjadi resiko dengan anak Anda, maka itu keluarganya untuk menginap, akomodasi menginap pun kita cover dari produk ProMedis. Menariknya bukan? Luar biasa. Nah, boleh next slide. Kapan waktu terbaik Bapak Ibu untuk beli asuransi kesehatan? Apakah Bapak Ibu di cover oleh proteksi asuransi kesehatan? Jawabannya di Bapak Ibu yang tercinta. Boleh next slide? Kita tahu Bapak Ibu, biaya hidup itu naik terus. Kita tahu inflasi yang naik terus. Contoh ya Bu, ini ada data mengatakan. Tahun 2012, kita tuh 13 kilo beras itu 50.000. Jadi kalau kita punya uang 50.000, kita bisa mendapatkan 13 kilo beras. Tahun 2016, 50.000 dengan harga yang sama, nilai yang sama, kita hanya mendapat 5 kilo beras. Tahun ini dengan 50.000, kita hanya berhak mendapatkan 3 kilo beras. Artinya, itu menggambarkan bahwa biaya hidup kita naik terus. Boleh next slide? Nah, next slide. Nah, ini saya menggambarkan yang tercinta. Boleh next slide? Bahwa biaya kesehatan sama kayak bagaimana cepatnya naik tiap tahun, tiap detik seperti cita, 120 km per jam. Saya menggambarkan bahwa biaya pendidikan, education fees, itu naiknya seperti Impala, 90 km per jam. Naiknya luar biasa. Biaya properti yang kita gambarkan seperti secepatnya kuda 80 km per jam. Begitu juga biaya kenaikan mobil atau car 40 km per jam. Tapi Bapak Ibu yang tercinta, income kita, pendapatan kita, itu adalah artinya apa? Percepatan naik income kita, pendapat kita tidak sama seperti kenaikan biaya kesehatan yang tiap tahun naik berkisar hampir 20%. Ini menandakan, memberikan pertanyaan kepada kita, siapkah kita dengan slide-slide yang tadi saya sharing sebelumnya, dengan biaya berkisar kalau kita masuk rumah sakit berkisar 10 juta sampai 500 juta, siapkah Bapak Ibu dengan terjadi resiko, dengan kita, keluarga kita, apakah income kita bisa membiayai seluruh pengeluaran yang terjadi? Yes, pasti bisa. Tapi akan mengurangi tabungan yang Bapak Ibu selama ini adakan. Kalau Bapak tidak punya proteksi, tidak punya asuransi kesehatan, Anda akan membatasi atau mengurangi income atau tabungan yang Bapak Ibu selama ini sisihkan untuk tujuan tertentu. Nah, inilah saatnya tahun ini, bulan ini, hari ini tepatnya MNC Life, karena kami sangat concern, sangat melihat bahwa kondisi ini tidak bisa kita hindari. Hanya kita minimalisasi dengan adanya proteksi. Begitu juga dengan nanti Pak Dr. Paskalis Pengalaman mengatakan bahwa dengan adanya vaksin, kita bisa meminimalisasi yang namanya risiko COVID. Begitu juga, bisa next slide. Nah, tunggu apa lagi Bapak Ibu yang terkasih dan tercinta, bahwa Bapak Ibu dengan membeli produk ProMedis dari MNC Life berkisar antara 500 ribuan saja per bulan, Bapak Ibu bisa melindungi atau menghindari biaya yang luar biasa terjadi jika Bapak Ibu masuk rumah sakit atau tertangguh atau nasabah kami masuk rumah sakit. Nah, ada promo yang menarik ya. Ini saya sudahi slide saya presentasi pada pagi ini atau pada siang hari ini Bapak Ibu yang tercinta dan terkasih, bahwa promo 3 hari ini sampai hari tanggal 30, jika Bapak Ibu beli produk kami melalui agen kami yang tercinta, melalui cabang kami yang terdekat sesuai dengan lingkungan Bapak Ibu sekalian, kita memberikan e-wallet atau dana spin. Bapak Ibu silakan download spin, itu adalah payment adalah e-wallet, itu uang e-money yang bisa di-download dari Android dan iOS. Dengan memiliki produk ProMedis, nasabah dengan 3 hari nasabah yang tercepat, 50 nasabah yang tercepat kami beli produk, kami memberikan itu adalah cashback 200.000. Nah, ini cukup menarik Bapak Ibu sekalian. Tunggu apa lagi? Silakan kunjungi cabang kami yang terdekat, telepon call center kami,
1599 extension 1, dan juga temuilah agen-agen kami di dekat Anda, nasabah kami yang tercinta. Terima kasih, Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak dan Ibu semua, sangat menarik sekali ya tentunya ya. Kalau saya bisa hitung-hitung dari tanggal sekarang nih, 28, 29, 30, cuma 3 hari flash sale kalau saya bilang ya, 200.000, lumayan banget. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih atas Bu Febri untuk memberi informasi yang sangat penting sekali buat siang hari ini. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjutkan, mari kita mengabadikan hari kita hari ini dengan melakukan screenshot bersama gitu ya, atau kita foto bersama dulu. Silakan Bapak Ibu pasang senyum terbaiknya. Nanti saya akan pandu dari sini. Mungkin bisa dibantu dari operator. Oke, baik. Slide pertama. Ya, baik. Kemudian slide kedua. Lanjut dengan slide ketiga. Oke, baik. Slide selanjutnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk senyum terbaiknya. Saya pikir ini senyum Bapak Ibu yang terbaik sama dengan produk dari MNC Life yang terbaik pada hari ini. Oke, baik. Dan selanjutnya untuk melengkapi kegiatan hari ini, kita sambut bersama prosesi produk asuransi kesehatan dari MNC Life Pro Medis. Oke, luar biasa sekali. Dan saatnya kini informasi yang penting sekali akan disampaikan oleh tamu kita kali ini. Jarang-jarang loh Bapak Ibu kita bisa ketemu dengan namanya dokter spesialis langsung di webinar. Oke, selamat datang kepada Dr. Paskalis Gunawan, spesialis penyakit dalam dari RS Mitra Keluarga. Apa kabar dok? Ya, selamat siang. Baik, bisa kita. Iya, sehat ya dok ya. Kita beberapa waktu yang lalu sudah pernah ketemu ya dok ya, tapi saya nggak pernah bosan loh dengan ketemu dengan dokter. Iya, kita ketemu waktu itu ya. Susah bicara di sini baik. juga. Iya, dok boleh di-share dok mengenai bagaimana sih seberapa pentingnya vaksin COVID ini? Pada dokter kami persilakan. Baik, saya langsung share screen aja ya. Silakan dok. Baiklah, selamat siang semuanya. Ya, terima kasih kepada pihak MNC Life, kepada Pak Hari, kepada Ibu Febriani, sama Bu Septika juga ya, untuk undangannya, untuk sharing tentang peran vaksinasi di COVID sekarang ini. Saya mungkin perkenalkan diri saya dulu emang sempat juga sharing tentang COVID di acara MNC Life juga, mungkin ada yang udah pernah. Nama saya Paskalis Gunawan, saya dipanggilnya Paskal. Saya sekarang bertugas di Rumah Sakit Mitra sebagai penyakit dalam, internis. Saya juga mengajar di Universitas Tarumanegara sebagai dosen di situ. Ya, saya akan langsung sharing, nanti kita akan diskusi sama-sama. Jadi peran vaksinasi itu sekarang lagi heboh, emang sangat penting peran vaksinasi itu, terutama di era COVID sekarang ini. Kenapa saya ambil topik itu hidup berdampingan, karena COVID itu sepertinya mungkin akan lama baru bisa tuntas, atau mungkin juga tidak akan tuntas ya, tidak tahu ya. Mungkin untuk awal-awal mulai saya selalu mengatakan kalau sebelum sharing kita mulai dari pemikiran yang suara itu ya,
Suara saya jelas, maaf. Halo? Jelas dok, jelas. Oh ya, jika ada yang kurang jelas, tolong langsung dikasih tahu saja ya. Ya, jadi kita mulai dengan pemikiran yang kosong dulu ya, supaya kita bisa menampung semua informasinya. Jadi COVID sudah lama bersama kita, udah setahun lebih. Pertama kali kan Desember di Wuhan, Maret pertama kali di Indonesia tahun 2020 ya. Sekarang udah setahun lebih kita bersama COVID ini. Jadi COVID itu, kita harus mengenal COVID dulu, dia itu tidak bisa dibasmi sampai saat ini, tidak ada obatnya sampai saat ini, dan dia sangat suka beradaptasi dengan zaman, gampang bermutasi, karena ada varian baru yang B117, ada juga varian-varian lain yang mungkin belum dilempar ke masyarakat, tapi ada banyak varian-varian lain juga. Kemudian dia tingkat penularan sangat tinggi, COVID itu, sehingga masih menjadi masalah di seluruh dunia, bukan cuma kita sekarang. COVID itu sendiri cukup berbahaya. Tadi sudah disampaikan datanya, kalau di Indonesia sekitar 2-3% meninggal rata-ratanya. Jadi kalau kita ambil prevalensi bisa setengah sampai 10% yang meninggal karena COVID. Kalau keluarga COVID yang lain seperti Corona, seperti SARS, seperti MERS, itu juga berbahaya juga dulu. Malah sampai 10% sampai 30% dulu. Jadi kenapa bisa berbahaya? Beda-beda. Ada yang sembuh sendiri, ada yang meninggal karena sangat terpengaruh oleh faktor genetik dan ketahanan tubuh orang masing-masing. Ada yang faktor genetik, maksudnya COVID masuk ke dalam tubuh kita, dia nempel ke sana kemari, banyak organ yang ditempeli oleh dia. Kalau seperti hal ini, kalau infeksi berat itu ditempeli oleh banyak COVID, jadinya sangat susah kita obati. Tapi kalau infeksi ringan, COVID-nya cuma nempel sedikit. Emang ada orang-orang yang tidak bisa ditempeli oleh COVID. Dari penelitian seperti itu. Jadi faktor genetik memang membawa peran di sini. Jadi awal-awal mula, kalau COVID itu masuk, apapun kumannya, satu COVID ya, dia akan masuk ke dalam paru-paru dulu. Nah, di dalam paru-paru kita nggak semudah itu masuk kuman. Pasti akan dibunuh dulu oleh lapisan pelindung kita dan pertahanan tubuh kita. Kalau kita tidak berhasil membunuh diri, kita tidak berhasil membunuh virusnya, dia akan memperbanyak diri. Makin banyak membelah diri dan makin banyak virusnya. Nah, saat inilah saat yang paling penting. Dia bisa nempel di semua organ, atau bisa juga cuma nempel di satu organ atau dua organ. Makin banyak organ yang dia tempeli, makin bahaya. Kita bisa meninggal. Nah, tapi kita punya sistem pertahanan tubuh. Kalau ada kuman yang masuk, tubuh kita akan otomatis membunuh. Ya, namanya makrofag, nama selnya yang membunuh itu. Dia akan menelan kumannya dan akan dibunuh langsung. Tapi pada COVID tidak semudah itu. Karena inilah virus yang baru, mudah bermutasi. Sehingga tubuh kita bingung membuat antibodi seperti apa untuk membunuh COVID itu. Dan untuk sebagian besar virus ya, saya sampaikan beberapa contoh. Misalnya virus HIV, virus hepatitis B, virus flu biasa. Itu sampai sekarang kita tidak punya pertahanan tubuh yang baik. Sehingga kalau kena hepatitis C kan tidak bisa sembuh sendiri total. Contoh saja ya. Jadi virus-virus lebih susah. Ini saya baca dari WHO, sekarang COVID itu masih banyak sekali ya. Masih banyak yang meninggal, sampai 3 juta yang meninggal, seluruh dunia bertambah terus. Tapi berita baiknya sekarang ada data yang baru, yaitu vaksinasi. Sekarang di seluruh dunia juga udah banyak yang tervaksinasi. 960 juta orang sudah tervaksinasi. Bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia sendiri juga datanya makin lama makin meningkat. Apalagi Januari kemarin, ya kita berasumsi karena pada mudik mungkin, atau pesta-pesta tahun baru, atau pesta Natal, jadi meningkat langsung COVID-nya. Dan sekarang juga kita lagi was-was, mudik ini bagaimana, orang suka keluar jalan-jalan, apakah akan ada spike yang baru. Jadi meningkat terus memang kasus COVID. Udah tempat tenang, naik lagi, turun lagi, naik lagi, jadi masih belum stabil ya. Walaupun kita sudah melakukan protokol 3M itu, malah sekarang 5M. Di Indonesia sendiri kita sekarang sudah melaksanakan vaksinasi. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara kita hidup bersama dengan COVID. Jadi sudah banyak cara yang kita pakai. Kita sudah pakai 5M, sudah membatasi kegiatan keluar, PSBB, kemudian melakukan pembatasan yang skala mikro, tapi kan belum berhasil secara total. Sehingga vaksinasi ini membawa suatu harapan baru buat kita. Harapannya dengan kita vaksinasi, selesai masalah dengan COVID. Saya akan membahas teori sedikit ya, supaya kita semua tahu. Penyakit itu terjadi karena 3 hal, semua penyakit. Yaitu disebut dengan host, agent, sama environment. Kombinasi 3 ini yang membuat penyakit. Entah
agentnya dalam hal ini COVID ya terlalu kuat, atau hostnya yaitu kita yang lemah, atau lingkungannya mendukung yang mana? Dia lebih mendukung kuman atau lebih mendukung kita? Lingkungannya itu faktor-faktor luar. Mungkin kalau kita topiknya sekarang kan MNC Life, asuransi, itu masuk ke topik environment juga. Apakah ada asuransi yang baik, apakah ada pelayanan kesehatan yang baik, yang menunjang orang sehat. Nah, sekarang tentang vaksinasi, itu peran di mana vaksinasi? Saat ini vaksinasi itu sudah cukup banyak kita vaksinasi ya. Sudah dikerjakan di semua tenaga kesehatan, sudah tercapai kurang lebih 90%. Untuk petugas-petugas publik, petugas-petugas negara, dan lain-lain itu sudah cukup banyak, 46%, dan lansia masih jauh. Kita belum mencapai banyak, 11%. Sasarannya masih jauh. Masih banyak yang takut-takut untuk divaksinasi. Tujuan vaksinasi itu apa? Ini secara umum ya, dan secara untuk COVID juga. Pertama, jelas yang menurunkan kesakitan dan kematian akibat COVID. Dan supaya juga mencapai kekebalan herd immunity, kemudian melindungi dan memperkuat imun kita, dan tentunya kita berharap dengan kita vaksinasi, kita bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Sekarang kan ekonomi belum balik seperti biasa. Dari segi pariwisata, dari segi yang lain itu belum balik semua. Jadi harapannya dengan kita vaksinasi, kita kebal, semua bisa seperti biasa. Ya, itu harapan kita melakukan vaksinasi. Jadi ini ya, ditekankan lagi, tujuan itu adalah kekebalan masyarakat, bukan kekebalan pribadi. Satu orang kebal tidak ada gunanya. Harus semua kebal, baru berhasil kita dalam program vaksinasi ini. Mengapa penting seperti itu? Kalau kita sebagai contoh ya, ada satu yang sakit, kemudian satu yang sehat, ini sangat gampang dia berpingpong. Sampai akhirnya kena juga orang yang sakit itu dikeroyok sama orang sehat dikeroyok oleh orang yang sakit. Tapi kalau ternyata kebal semua, dari orang yang sakit ini tidak bisa mencapai orang yang sehat di sini. Karena dia baru loncat sekali, udah kena yang sehat, kumannya nggak bisa hidup di tempat-tempat yang sehat. Udah kebal soalnya. Itulah mengapa kita maunya herd immunity. Tidak ada gunanya kalau satu orang kebal. Harus sama-sama kita kebal. Baru kita bisa menekan virus yang sangat suka berpindah-pindah orang ini sekarang. Bagaimana efikasi vaksin? Efikasi vaksin itu berbeda-beda di tiap negara. Di Turki 91%, di Brasil 70-an, di Indonesia kita akan uji klinis di Bandung. Sekitar 60% efikasinya. Kalau kita ubah dengan angka yang gampang dimengerti, jadi kalau sudah berhasil vaksinasi, orang yang tidak divaksinasi itu beresiko 3 kali lebih tinggi untuk terkena COVID. 3 kali lebih tinggi terkena COVID dibandingkan orang yang sudah divaksinasi. Sehingga kita mengharapkan semua divaksinasi. Jadi pertanyaan berikutnya adalah kalau kita sudah vaksin, berapa lama dia bisa bertahan? Nah, ini mesti pertanyaan yang besar sekali ya, Mas. Sampai sekarang belum terjawab. Dari penelitian di luar-luar dan dari penelitian percobaan di lab, diperkirakan bisa bertahan 1-2 tahun. Tapi kalau uji klinis, uji ke manusia, yang dicek berulang-ulang kali antibodinya, bertahan setidaknya 3 bulan. Minimal 3 bulan. Kita berharap lebih dari. Kenapa baru minimal 3 bulan? Karena masih berlanjut terus penelitiannya. Bisa juga 6 bulan, bisa juga 9 bulan. Harapannya makin panjang. Ini perlu saya tekankan. Pemeriksaan antibodi itu yang saat ini sering dikerjakan di lab-lab, itu bukan mewakili perlindungan yang dimaksud di sini ya. Yang dimaksud ini adalah perlindungan namanya neutralizing antibody. Jadi kadar antibodi yang bisa menetralisasi kuman. Dan jadi kalau kita suka cek antibodi habis vaksin, antibodi kita sudah naik, itu sebenarnya kurang tepat. Tidak ada nilai tertentu yang menahan kita aman. Itu sebagai tambahan saja. Sekarang kita sudah vaksinasi di tahap mana? Sekarang kita sudah masuk ke tahap lansia, harapannya nanti masuk ke masyarakat rentan. Petugas publik sudah selesai, nakes juga sudah selesai, harapannya sekarang 2 ini ya. Vaksin kita sudah cukup banyak vaksin kita, jadi tidak ada masalah. Yang diperhitungkan adalah 6 tokoh ini yang harus kita vaksin. Yang pertama udah, yang kedua udah, sekarang yang keempat juga udah, kemudian sisanya mau kita kerjakan. Sampai saat ini, anak-anak atau remaja yang di bawah 18 tahun itu belum menjadi prioritas. Yang menjadi prioritas itu ya ada 18 tahun. Nah, bagaimana tentang vaksin? Kenapa masih banyak sekali yang belum divaksin? Apalagi yang lansia-lansia, ada juga yang orang muda yang takut divaksin.
Jadi prinsipnya semua lansia itu sebaiknya divaksin ya. Kalau teman-teman mungkin punya keluarga yang lansia tapi takut untuk vaksin, tolong dibujuk untuk divaksin. Karena lebih banyak keuntungan daripada kerugiannya. Dan kita ingat lagi tadi ya, herd immunity. Kalau kita tidak kompak semua vaksin, tidak ada gunanya vaksin itu, tidak seefektif itu. Jadi kita harus rame-rame vaksin. Jadi kalau kita punya penyakit imun bagaimana? Tidak masalah, yang penting terkontrol. Hipertensi juga nggak masalah, asal jangan tinggi-tinggi amat. Gulanya jangan terlalu tinggi. Jadi semuanya yang penting kondisinya aman, tidak terlalu parah penyakitnya, silakan divaksin. Kalau ragu, tolong mintakan surat ke dokter untuk memeriksakan layak apa tidak. Kemudian bagaimana kalau kita tahu kita layak apa tidak? Ya, yang tidak layak itu cuma ini aja yang tidak layak. Kalau dia memang baru sembuh dari COVID, baru minum obat TBC, lagi sedang pilek flu berat, ya jangan divaksin. Tapi berarti setelah sembuh bisa langsung vaksin. Hati-hati juga bagi yang alergi berat ya. Kalau yang lagi alergi berat jangan disuntik vaksinnya ya. Nah, bagaimana dengan vaksinasi itu? Apakah selesai masalahnya? Sebenarnya tidak ya. Vaksinasi itu menambah satu lagi barier dengan harapan kumannya nggak bisa mencapai kita. Ini saya tampilkan ilustrasi yang sangat menarik, seperti lapisan-lapisan keju. Kuman itu untuk bisa mencapai kita di sini harus melewati berbagai lapisan. Jadi semua lapisan ini harus bekerja sama untuk menghalau kuman itu. Dari cara kita melakukan physical distancing, pakai masker, pakai sarung tangan, jangan batuk sembarangan, jangan berkumpul berkerumun, dan isolasi mandiri, dan terakhir itu vaksin. Dengan harapan tidak ada kuman yang bisa mencapai kita. Syaratnya dikerjakan semuanya. Kalau cuma satu layer tidak ada gunanya. Jadi vaksin itu bukan menyelesaikan masalah sebenarnya. Menambah lagi satu layer perlindungan. Dengan harapan supaya kita tidak terkena COVID dengan melakukan semua ini. Jadi kita tetap harus melaksanakan cara-cara seperti ini ya. Kalau kita isolasi mandiri, kita pakai masker yang benar, jaga makan, jangan sembarangan keluar, pakai masker juga yang baik. Pakai masker yang benar itu paling bagus pakai masker yang surgical, atau minimal masker yang 3 lapis ya. Tidak ada gunanya pakai masker scuba atau terutama yang buff, atau kita cuma sekedar melapisi kain itu tidak terlalu berguna. Kalau emang takut sekali, kadang-kadang ada yang memvariasikan masker kain ditambah lagi tisu, itu sih lebih baik ya sebenarnya. Tapi jangan pakai dua ini lagi ya, tidak terlalu berguna pakai masker scuba atau pakai buff. Perlukah kita pakai masker N95? Sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau teman-teman mau pakai juga tidak masalah. Cuma sebenarnya tidak perlu seheboh itu. Biasanya kita medis pakai itu juga kalau kita visit pasien-pasien yang COVID, atau memang kita bertugas di tempat-tempat yang risiko tinggi. Kalau nggak kita pakai. Kita kembali ke konsep tadi ya, yang ada host agent environment. Jadi kalau kita bahas tadi vaksinasi, itu sebenarnya gabungan antara upaya kita untuk memperkuat diri kita, yaitu host, dengan bantuan environment. Tapi kita jangan andalkan vaksin, tetap kita harus tampilkan pola hidup sehat. Di semua presentasi saya selalu kasih tips-tips buat jaga kesehatan. Buat yang sudah pernah mendengarkan, saya minta maaf, saya akan mengulang lagi ya, beberapa hal-hal penting. Yaitu pertama, kita sehat itu harus fisik, mental, sama sosial. Jangan memperhatikan kesehatan fisik saja. Percuma kita ada banyak pasien saya yang datang ke saya itu dengan benar-benar sakit, benar-benar. Tapi itu kesehatannya mental sebenarnya. Dia terlalu cemas, terlalu gelisah, akibatnya jadi sakit mah, jadi sesak napas. Nah itu jadi mentalnya yang sakit sebenarnya. Bukan fisik atau bukan sosialnya. Jadi kita harus mencapai 3 ini baru kita bisa katakan kita sehat. Jadi kalau kita mau sehat, pertama kita jaga makanan kita. Makanannya yang paling gampang, kita jangan makan makanan khas olahan, jangan makan terlalu banyak minuman yang berwarna, kecuali yang alami. Itu saja tipsnya. Kemudian variasikan, jangan terus-terusan mentang-mentang bawang putih dikatakan bagus, makan bawang putih tiap hari. Jahe merah bagus, jahe merah tiap hari, itu nggak bagus. Masih mending kita memvariasikan, hari kita makan jahe merah, besok kita makan bawang putih misalnya, lusa kita makan apalagi yang dari berita-berita dan dari saran-saran kesehatan baik, jangan tiap hari hal yang sama. Dan vitamin itu kalau perlu saja. Yang lagi heboh sekarang kan vitamin D, vitamin C, vitamin E, itu perlu kalau kita tidak bisa makan. Kalau kita bisa makan dengan baik, tidak perlu makan vitamin-vitamin itu. Kalau badan kita lagi kurang fit, silakan minum vitamin. Tapi kalau enggak, jangan, ya, tidak ada gunanya. Dan saya selalu menyarankan kita cari waktu untuk puasa berkala ya.
sekarang emang lagi bulan Ramadan, semua serba puasa, itu hal yang baik. Tapi kalaupun di luar puasa Ramadan atau puasa ibadah, sebaiknya kita puasa berkala ya. Ini saya kerjakan, saya juga pernah di-sharing juga, Ibu Septika juga mengerjakan juga, jadi ini sangat baik. Kita bisa memperbaiki berat badan juga turun, dan seperti riset, hal-hal yang jelek bisa bantu dibuang oleh puasa berkala itu. Baik dok, bisa dengar suara saya dok? Bisa. Oke, nah mungkin sebelum lanjut ke ke pembahasan selanjutnya, tadi saya udah ada pertanyaan nih dok di kolom chat dari beberapa teman-teman kita yang akan menyampaikan beberapa pertanyaan, begitu ya. Kita langsung aja ya dok ya, coba bahas dulu ya. Mungkin tadi ada sedikit masalah teknis, nggak apa-apa. Kita lanjutkan acaranya. Apakah benar golongan darah O lebih kuat menghadapi COVID dok? Baik, terima kasih. Sejauh ini belum ada penelitian yang ada kuat untuk bisa menjawab pertanyaan itu. Jadi AB atau AB atau O itu tidak ada kecenderungan ke COVID tertentu. Jadi semua memiliki risiko yang sama untuk kena COVID. Itu saja sih, Bu. Jadi sebenarnya mau golongan darah apapun juga, ya pasti bisa akan terkena gitu ya dok. Tapi memang tergantung daya tahan tubuh kita atau bagaimana cara gaya hidup kita, begitu ya dok ya. Benar. Oke, baik. Oke, kita lanjut dulu ya dok ya. Permisi dok, saya mau tanya, apakah penderita GERD, asam lambung yang kadang sensasi muncul, bisa terima vaksin gitu? Baik, terima kasih. Untuk yang GERD, sakit lambung, itu bisa terima vaksin. Itu tidak termasuk penyakit yang berbahaya, yang tidak boleh menerima vaksin. Yang penyakit-penyakit berbahaya tidak boleh terima vaksin yang tadi sudah sampaikan, seperti darah tinggi atau gula yang sangat tinggi, atau lagi penyakit infeksi berat, itu tidak boleh. Tapi kalau cuma sakit mah, sakit reflux itu boleh ya. Oke, baik. Jadi sebenarnya lebih bagus akan dilakukan konsultasi dulu dengan dokter, begitu ya? Oke, baik. Nah, selanjutnya nih, dok, ini kayaknya banyak banget nih yang pengen tahu mengenai yang sudah dipresentasikan oleh dokter. Dok, izin bertanya, apakah vaksin COVID-19 akan memberikan perlindungan jangka panjang? Sampai berapa lamakah? Ibu saya berencana akan berpergian ke Aussie. Beliau belum masuk kategori manula. Vaksin jenis apa yang akan diberikan? Adakah ketentuan tersendiri untuk jenis vaksinnya? Sesuai negara tujuan, dok, begitu? Ya, baik. Untuk perlindungan vaksin, dari penelitiannya sih 1-2 tahun bisa terlindungi. Tapi yang benar-benar kita pantau sekarang di Indonesia, baru kita bisa katakan 3-6 bulan masih terlindungi. Karena itu yang kita lagi teliti di Bandung masih jalan. Nah, untuk apakah vaksin untuk di negara tertentu beda lagi vaksinnya, itu saat ini nggak ada panduan. Karena vaksin itu secara legalnya masih diregulasi oleh pemerintah. Jadi jadi itu ada di slide saya yang terakhir sebenarnya. Saran saya kalau misalnya kita dapat vaksin apa sekarang di negara kita terima saja vaksin itu. Karena itu pasti sudah melewati BPOM sama penelitian. Jadi jangan terpancing isu. Misalnya merek ini jelek, tapi kalau kita menunggu-nunggu seperti itu, bisa-bisa kita nggak dapat vaksin nanti. Nunggu-nunggu perahu yang baik, malah nggak dapat perahu yang baik itu. Ya. Bahkan juga sebenarnya dokter sebagai tenaga medis sudah membuktikan ya dok ya, sudah 2 kali vaksin dok. Karena waktu kemarin kalau nggak salah dokter baru 1 kali pada saat kita pertama kali ketemu. Iya. Oh iya, sudah 2 kali vaksin. Bahkan presiden juga udah 2 kali vaksin kan. Oke. Baik. Dok, kita lanjutkan kan ya pertanyaan selanjutnya ya. Vaksin AstraZeneca terbukti secara luas menyebabkan pembekuan darah. Apabila stok Sinovac habis, maka terpaksa yang belum vaksin akan menerima AstraZeneca. Bagaimana resiko yang disebut di atas, dok? Baik, ini pertanyaan yang memang bagus sekali.
karena nanti kita mungkin akan pakai AstraZeneca dan semua khawatir masalah ini. Sudah ada keluar edaran resmi dari bagian BPOM dan juga dari organisasi dokter yang meneliti ini. Jadi memang benar AstraZeneca itu dibandingkan dengan Sinovac, resiko koagulasinya lebih tinggi, lebih gampang menggumpal. Tapi tidak separah itu sampai kita tidak boleh memakai itu. Jadi kalau misalnya ada keraguan, ada resiko penyumbatan yang tinggi, misalnya pernah kena stroke, atau misalnya ada gula darah tinggi, berat badannya berlebihan, konsultasi ke dokter dulu ya sebelum vaksin. Jadi boleh, tapi harus hati-hati. Oke, baik. Berarti dok, kalau menurut saya nih, itu sangat penting sekali yang namanya kita berkonsultasi terlebih dahulu, begitu ya dok ya? Dokter Pascal, apakah masih bisa mendengar suara saya? Halo? Ya, oke. Berarti sangat penting sekali untuk melakukan konsultasi terlebih dahulu gitu ya dok? Iya. Oke, baik. Nah, kita lanjutkan kembali nih dok. Dok, mungkinkah nggak sih kalau misalnya kita suatu saat itu akan kebal terhadap COVID-19? Ya, itu harapannya mas seperti itu. Mungkin saja. Tapi sampai kapannya kita nggak tahu. Saya rasa kita nggak bisa kebal total karena seperti kuman flu yang lain, dia akan bermutasi terus. Tapi yang diharapkan oleh para peneliti itu, kita akan mencapai level kekebalan yang tidak menimbulkan sakit saat tubuh kita fit. Jadi saat kita fit badan kita, kumannya masuk memang, tapi kita nggak sakit. Tapi saat kita ngedrop, kita sakit. Jadi sama seperti virus flu yang lain. Mungkin diharapkan seperti itu ya. Total sih mungkin nggak bisa. Oke, baik. Karena memang kalau sampai sekarang pun beberapa kayak mungkin, apakah ini sama dok? Misalnya kalau cacar atau mana kita sudah divaksin, tapi akan terkena lagi atau bagaimana dok? Iya, itu benar sekali Bu. Memang semua virus sama seperti itu, tidak bisa total kita bunuh biasanya. Oke, baik. Nah, lanjut lagi ya dok ya. Untuk vaksin, ada pengecualian nggak untuk orang yang sudah menderita penyakit tertentu? Maksudnya kalau ada, saya kurang mengerti pertanyaannya. Misalnya gini dok, dia sudah punya penyakit tertentu. Apakah orang tersebut harus dikecualikan untuk tidak mendapatkan vaksin atau bagaimana dok? Oh, ya. Itu berarti kita bicarakan orang-orang seperti apa yang tidak boleh divaksin ya? Boleh. Biasanya kalau dia mempunyai penyakit imun yang cukup berat, kita contohkan HIV yang berat, atau dia mempunyai penyakit imun lain seperti lupus misalnya yang berat juga, itu tidak disarankan untuk vaksinasi dulu sampai penyakit itu terkendali. Gitu. Jadi sebenarnya prinsipnya semuanya boleh kecuali belum terkendali. Oke, baik dok. Kita lanjutkan kembali ya dok untuk pertanyaan selanjutnya. Untuk orang tua sampai usia berapa sih dok vaksin aman? Apakah untuk usia dia di atas 90 tahun masih aman? Ini pertanyaan yang menarik juga ya. Untuk lansia di atas 60 tahun, saya ingin menghimbau semuanya, kita jangan melihat lansia dari segi umurnya, kita lihat dari segi kemampuan fisiknya. Kalau dia masih dia masih sehat, 90 tahun masih sehat, bugar, bisa mandiri, menjaga diri sendiri, naik turun tangga, mandi, makan sendiri, itu dia layak divaksin. Sebaliknya, kalau umur 65 tahun, tapi dia udah terbaring di tempat tidur, tidak berdaya, harus dibantu kemana-mana, makan disuapin, itu jadi tidak layak divaksin. Jadi yang penting itu kemampuan untuk beraktivitas mandiri apa tidak.
ada scoringnya sebenarnya. Jadi kalau lansia mau divaksin, ada pertanyaannya. Mungkin teman-teman udah pernah lihat pertanyaannya. Apakah Anda mampu naik tangga? Apakah mampu berjalan jauh? Apakah capek apa tidak? Seperti itu. Itu pertanyaan untuk men-screening masih aktif apa tidak. Kalau sudah tidak aktif, sebaiknya tidak divaksin. Tidak boleh emang. Oh, oke, baik. Jadi memang semuanya itu juga sebelum divaksin akan melalui screening dulu gitu ya, Dok ya? Iya. Oke, baik. Nah, kemudian Dok, ini kalau tadi pertanyaan mengenai usia untuk orang tua. Nah, apakah anak-anak Dok juga bisa divaksin COVID? Baik. Anak-anak sebenarnya bisa vaksin COVID. Tapi yang kita pakai selama ini Sinovac, sama juga itu belum diteliti buat anak-anak. Jadi, serem-serem lah kalau kita vaksin COVID ke anak-anak. Cuma ini kan ada perkembangan terbaru, ada varian yang baru yang menyerang anak-anak. Nah, kita tunggu saja keputusannya bagaimana ya. Apakah akan keluar lagi seperti EUA, kalau vaksinnya mau kita pakai ke anak-anak kalau memang sangat tinggi risikonya. Tapi sejauh ini anak-anak jangan divaksin, karena belum tentu aman buat anak-anak itu. Jadi di bawah 18 tahun, jangan divaksin dulu ya. Berarti di bawah 18 tahun termasuk kategori anak-anak, begitu ya Dok? Iya, di Indonesia seperti itu. Oh, oke, baik. Nah, lanjut lagi Dok, ada pertanyaan nih. Dok, long COVID-19 pada penyintas sejauh ini informasinya bagaimana? Pasien Indonesia lebih banyak yang mengalami kondisi apa? Kemudian, apakah vaksin menekan resiko long COVID-19? Baik, ini pertanyaannya sangat-sangat itu ya, berbobot sekali ya, sama seperti ujian. Jadi long COVID itu... Ini jangan-jangan yang nanya, ini mahasiswanya dosen nih. Mahasiswanya dokter, jangan-jangan. Ya, ini soalnya topik yang lagi dibahas juga di kalangan medis. Kebetulan salah satu teman media kita nih Dok, dari Ardi Okezon. Oh, iya. Iya, jadi long COVID itu memang sangat menarik karena di Eropa itu sudah banyak sekali yang mengalami long COVID. Karena mereka pertama kali kan. Sedangkan kalau di Indonesia sendiri penelitiannya belum begitu banyak. Tapi dari penelitian pendahuluan, sekitar 30-40% orang itu di Indonesia terkena long COVID atau post-COVID syndrome. Jadi masih ada gejala yang dirasakan walaupun COVID-nya udah selesai. Nah, apakah ini gejala-gejala sisa atau ini COVID-nya benar-benar ada? Biasanya itu harus dibuktikan dulu, entah di ronsen lagi atau di rekam jantung buat pastikan. Tapi gejala yang paling sering dirasakan orang itu adalah pertama capek, kedua sesak napas, dan yang ketiga itu jadi fatigue ya, lemes, malas-malasan jadinya. Tiga itu yang paling sering dirasakan oleh orang Indonesia. Nah, apakah lemesnya emang karena dia malas? Itu harus dibuktikan secara objektif. Jangan-jangan sebelumnya memang udah agak males bergerak, mager gitu ya, bahasa sekarang gitu ya. Tiba-tiba, aduh gara-gara saya COVID nih gitu. Iya benar. Dok, ini cuma sekedar intermezzo sih, tapi waktu beberapa hari yang lalu, teman saya di IG itu bilang upload di story-nya bahwa, oh ternyata saya habis vaksin COVID, makannya jadi tambah banyak Dok. Apakah sebenarnya ada berpengaruh seperti itu Dok? Iya, itu ada pengaruhnya juga dari beberapa pengawal. Itu nggak masuk efek samping ya, itu efek yang lain. Jadi bukan masuk kejadian yang jelek sebenarnya. Jadi yang paling sering dirasakan orang itu habis vaksin, lapar, ngantuk, kemudian jadi susah tidur, ada juga yang seperti itu yang ringan-ringan. Tapi kalau yang berat, seperti alergi juga, ada juga laporan. Tapi biasanya ringan sih semuanya. Ya itu bisa karena efek vaksin ya. Oke, baik Dok. Jadi sebenarnya kalau selama efek vaksinnya itu tidak mengganggu sih sebenarnya nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Oke, Dok ada pertanyaan lagi nih. Dok, saya lihat di lingkungan saya ada orang-orang yang dari awal pakai masker. Oke, nggak pernah pakai masker. Padahal resikonya sangat tinggi. Sebagai contoh mungkin teman-teman kita yang sebagai tukang sampah, sebagai warteg, kuli, dan lain-lain. Sampai sekarang saya lihat mereka sehat-sehat aja Dok dan masih hidup. Apakah mereka kebal? Karena kalau saya lihat yang kena COVID malah yang terlalu steril.
Gimana dok ini? Yaitu susah ya, karena di dalam COVID itu ada faktor genetik. Ada memang orang-orang yang wadah untuk mengikat COVID itu sedikit di badan. Kuman yang masuk sama, tapi yang terikat dikit. Ada yang terikat banyak. Itu sangat pengaruh sekali genetik. Kemudian yang kedua, bisa juga orang tersebut karena badannya emang mungkin kuat, imunnya lebih kebal, genetik ya. Jadi dia masuk COVID, OTG, nggak ada gejala apa-apa, tapi dia berpotensi nularin ke orang lain. Begitu. Jadi kita nggak tahu kan dia sehat-sehat, OTG kali orangnya gitu. Takutnya dia ngomong ke orang lain itu yang lemah, orang itu yang kena. Bahaya di situ bahayanya. OTG jadi berpotensi bikin orang lain kena. Ya itu nasib juga ya. Saya susah mengatakan itu kenapa seperti itu. Nasib juga ya. Jadi memang ya ada beberapa faktor genetik yang nggak bisa kita cegah gitu ya dok ya? Iya. Oke, baik. Dok, pertanyaan selanjutnya nih. Dok, izin tanya. Kasus contoh istri Gubernur Jabar. Dia sudah divaksin, bahkan sudah ikuti protokol 5M ketat, tetapi masih terpapar COVID. Bagaimana dokter menyikapinya? Sekaligus untuk pemberitahuan ke kita yang selaku belum divaksin. Ya, baik. Jangankan istri gubernur ya, bahkan teman-teman saya juga yang dokter, yang termasuk yang pertama-tama divaksin, beberapa juga ada yang kena juga COVID walaupun sudah divaksin. Dokter, perawat, dan tenaga kesehatan yang lain. Masih bisa ngechat? Tapi untungnya tidak ada yang meninggal, untungnya. Jadi kena COVID tapi lebih ringan dari yang lain. Nah, itu karena efikasi vaksin COVID itu di Indonesia memang dinilai cuma 65%. Dalam arti tidak semua yang divaksin itu pada akhirnya akan kebal. Ada yang tidak akan mencapai kadar kekebalan yang diharapkan. Tapi kenapa tidak tetap suruh vaksin semuanya? Karena berusaha mencapai herd immunity dan ada mungkin level-level kekebalan. Ada yang kebal full, dia nggak kena sama sekali COVID. Ada yang kebal sebagian, jadi kena COVID tapi nggak terlalu berat gejalanya. Ada yang nggak kebal sama sekali. Kalau yang nggak kebal sama sekali, dengan dia suntik, temannya mungkin di sebelah kebal, ada pelindung di samping, ada yang nularin ke temannya nggak kena ke dia gitu. Jadi makanya semua harus vaksin sama-sama. Ini tidak usah ngomongin COVID. Misalnya kita vaksin hepatitis B, yang sudah sering sekali kita vaksin. Ada juga yang nggak mencapai kekebalan itu. Udah 6 kali suntik, nggak timbul antibodinya. Yaitu kembali lagi, genetik sama nasib. Tidak semuanya bisa bikin antibodi ke suatu kuman tertentu. Kita harus terima itu. Ada yang di luar kendali kita. Jadi kalau menurut saya memang ya semuanya kembali lagi berpaling kepada Tuhan Yang Maha Kuasa gitu ya dok ya. Tetapi kalau saya boleh simpulkan sedikit nih dari pembicaraan tadi, vaksin itu sebenarnya gunanya adalah proteksi kita gitu ya dok ya. Sebelum kita terkena yang namanya COVID gitu. Betul ya dok ya? Oke, dan juga sih kalau saya bilang buat teman-teman MNC Lifers yang masih ada dalam webinar kali ini, sama nih mirip-mirip dengan proteksi dari ProMedis yang kita launchingkan pada hari ini. Begitu. Nah, mungkin nih dok, ada yang ingin di-sharingkan lagi atau mungkin bisa tolong disimpulkan secara 3 atau 5 kalimat dari yang sudah di-sharingkan pada hari ini dok, sebelum kita menutup acara webinar kita kali ini. Baik, kalau saya bisa menyimpulkan, jadi vaksinasi itu merupakan salah satu cara kita untuk hidup bersama dengan COVID, salah satu. Tetap saya sarankan semua divaksinasi supaya kita sama-sama kebal, karena ini kebalan bersama namanya. Kalau misalnya ada kendala dalam vaksin, tolong konsultasi ke dokter dulu, jangan langsung menyerah, karena harusnya bisa divaksin semua orang. Kemudian kita jangan lupa, itu karena cuma satu cara, jadi kita sendiri harus hidup sehat, jangan lupa ya, makan yang sehat, olahraga yang baik, jaga kesehatan mental kita, jangan dependen sekali sama vaksin, karena kita harus menjaga kesehatan kita sendiri dalam berbagai cara itu.
Dan menggabungkan semua itu, harapannya kita bisa ya survive lah di era pandemi COVID yang sudah berat ini, dan kita bisa kembali ke seperti semula sebelum COVID ini terjadi. Pesan saya seperti itu, jaga kesehatan semuanya. Ada yang Oke, baik dok. Luar biasa sekali. Terima kasih dok atas waktunya hari ini. Di tengah-tengah yang begitu banyak mungkin sedang berpraktek ya, telah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara launching produk dari Promedis ini. Dan mungkin bagi teman-teman yang belum sempat menyampaikan pertanyaannya, silahkan kunjungi MNC Live punya Instagram tentunya. Jangan lupa follow. Silahkan tanya-tanya, boleh langsung ke adminnya, nanti bisa kita sampaikan, kita bantu sampaikan kepada Dr. Pascal. Begitu ya. Baik, Bapak dan Ibu semua, semoga acara hari ini bermanfaat untuk Bapak dan Ibu. Tetap sehat selalu. Untuk mengakhiri acara ini, saya mengambil kutipan yang semoga bermanfaat buat Bapak dan Ibu. Kesehatan yang baik bukanlah sesuatu yang dapat kita beli, namun sesuatu yang dapat menjadi tabungan yang sangat berharga. Oke, oleh karena itu, percayakan perlindungan kesehatan Anda bersama Promedis dari MNC Live. Terpercaya, cepat, dan milik bangsa. Sampai jumpa di acara webinar berikutnya. Terima kasih.